Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkling Maulana Has. Saya sebagai pengajar guru TIK di MI Al-Muhajirin Jaka Permai. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan tahun 2025 di LP3 Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2431 5391 6568, yang pada hari ini saya ingin melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi literasi digital. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, terima kasih anak-anakku yang hebat, anak soleh-solehah. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas sambutannya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin merapikan tempat duduknya dulu. Coba yang duduknya masih belum rapi dan bukunya belum rapi, dirapikan dulu. Kalau ada sampah, sampahnya diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sebelum kita mulai, untuk ketua kelas membaca doa. Silakan ketua kelas. Baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya, hari ini semoga dengan membaca doa Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Bapak akan mengabsen dari kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir ya? Yang Bapak panggil namanya, ucapkan hadir atau hadiroh ya. Baik, Ruby, Hadirat. Alicia, Hadirat. Amor, Hadirat. Tasha, Audra, Aufar, Naya, Rahel, Dava, Davita, Emira, Fatan, Gina, Salsa, Aira, Hanifa, Kinan, Haikal, Nazril, Omar, Prabu, Putri, Salma, Atta. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Ya, jadi belajar itu happy, enjoy aja. Ini pelajarannya tentang literasi digital. Oke, perhatikan baik-baik. Bapak akan memberikan contoh. Ya, ini Bapak sedang memegang apa ini namanya? Handphone. Ya, HP yang mungkin dari kalian sering menggunakannya. Ya, dan ini termasuk dengan alat teknologi digital. Paham semuanya? Oke, jadi ini contoh teknologi digital. Ya, dan kita akan belajar tentang literasi digital.
Maka perlu diperhatikan dan perlu dipahami semuanya, apa bedanya literasi digital dan apa itu teknologi digital. Ya. Oke, Bapak akan memberikan contoh video di sini. Ada video tentang literasi digital. Baik, diperhatikan videonya. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan literasi digital di sekolah maupun di kampus dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran yang dihubungkan dengan literasi digital. Maka keterampilan membaca, menyimak, dan menulis dilakukan dengan media digital melalui internet, seperti aplikasi belajar, website, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di lingkungan masyarakat, literasi digital dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan media online dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan e-banking, e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga memberikan dampak negatif. Seperti yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang di sekitar. Yang kedua, berkurangnya privasi pribadi. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang ketiga, terjadinya kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir adalah maraknya penyebaran berita hoax. Ada beberapa tips bijak bermedia sosial yang disampaikan oleh TGI, seperti selektif berteman, interaktif dan bukan pasif, hindari mengumbar kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoax, media sosial bukan ruang untuk pamer, swafoto yang informatif, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, katakanlah damai, tampilkan karya positif, serta atur privasi akun media sosial Anda. Oke, itu cuplikan video yang bisa kita ambil pelajarannya, ya, pengertian dari literasi digital. Coba Bapak pengen uji kekompakannya dan semangatnya. Kita mulai dari tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Baik, selanjutnya tadi sudah melihat videonya. Nah, sekarang tujuannya untuk apa kita belajar literasi digital? Nah, di sini Bapak menulis ada 5 tujuan. Yang pertama, kita mengerti ya apa itu literasi digital dan manfaatnya. Kedua, fungsi jenis-jenis literasi digital dan juga dampaknya. Tadi di video ada dampak positif, ada dampak negatif. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menerapkan prinsip etika digital. Ya, bagaimana cara menggunakan teknologi digital dengan baik. Ya. Yang keempat yaitu membuat tugas yang sederhana, nanti mungkin akan dibuat kelompok, diskusi. Dan yang terakhir, setelah belajar literasi digital, kita dapat menyimpulkan ya dari seluruhnya, pengertiannya, manfaatnya, dan kita bisa mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini tujuan yang pertama. Yang kedua, ada tujuan, ada fungsinya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi, membantu dalam menyaring informasi yang benar. Yang ketiga, menjaga keamanan diri di dunia maya.
Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan kita di dunia digital. Ya, jadi ini ada beberapa fungsi-fungsinya. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Ada 4 jenis literasi digital. Ya, nanti kalian juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, ada namanya literasi informasi. Kemudian ada literasi media, literasi teknologi, literasi keamanan digital. Nah, nanti kalian coba musyawarahkan dengan kelompoknya, apa itu literasi informasi, apa itu literasi media, teknologi, dan terakhir keamanan digital. Ya, nanti kita buat kelompok. Dan selanjutnya manfaatnya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya di dalam bidang pendidikan, ada juga di dalam bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang bisnis, dan ekonomi. Ya. Dan yang terakhir, cara penggunaan teknologi digital secara bijak. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama, gunakanlah dalam hal yang positif. Ketika kita menggunakan handphone atau memakai internet, ya, gunakanlah sesuai kebutuhan. Ambil manfaatnya. Yang kedua, batasi waktu penggunaannya, jangan berlebih-lebihan ketika menggunakan handphone atau yang lainnya. Yang ketiga, periksa kebenaran dari informasi tersebut. Apakah itu informasi benar atau palsu? Ya, sekarang banyak sekali info-info yang hoax atau yang bohong. Ya. Dan yang keempat, jaga etika digital. Ya, semoga kita terhindar dari bahaya menggunakan digital. Ya, di sini semuanya sudah jelas ya. Dan kesimpulannya, di era digitalisasi ini, siapa saja bisa membuat, siapa saja bisa menyebarkan konten-konten atau informasi dengan mudah. Kita bisa berhubungan dengan teman kita yang jauh jaraknya. Ya. Nah, tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan. Yang tadi sudah dijelaskan, kita menyebarkan berita-berita bohong atau menfitnah orang lain. Kita harus hindari hal itu. Ya, oke. Mungkin itu penjelasan singkat dari Bapak. Ya, semoga bisa dipahami. Coba Bapak pengen tahu sampai mana pemahaman kalian tentang literasi digital. Siapa yang bisa jawab? Apa itu literasi digital? Ayo. Siapa yang bisa? Perhatikan, literasi digital adalah pemahaman kita atau kemampuan kita dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak, dengan baik. Nah, itu namanya literasi digital. Adapun teknologi digital adalah alat yang digunakan atau perangkat yang kita gunakan yang berhubungan dengan sistem komputer. Ya, banyak contoh-contohnya. Seperti halnya tadi handphone, laptop, ya. Kemudian ada lagi proyektor. Nah, itu semuanya menggunakan teknologi digital. Nah, setelah ini Bapak akan membuat kelompok dari kalian, ya. Bapak akan bagikan tugas-tugasnya. Ada tugas kelompok. Nanti masing-masing kelompok silahkan berdiskusi. Setiap kelompok ada 6 orang. Tentukan siapa nanti yang menulis jawaban, siapa yang nanti akan berbicara di depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak akan bagikan kelompok 1, ya, kelompoknya Ruby, ya. Silakan dipegang dulu LKPD-nya. Naya, Gina, oke, Nazril. Nah, silahkan kalian membuat lingkaran kecil, ya. Masing-masing kelompok nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, bagi tugasnya, ya, paham semua ya? Oke, silakan sekarang membuat lingkaran kecil.
Ya, apa itu manfaat? Ini. Ya itu halaman. Bisa kamu bagus dah. Literasi digital ada nomor 2. 4 kan ada 4 kalau nggak salah ya. Oh, jelaskan berarti artinya gitu, Pak. Jelaskan, iya, penjelasan dari jenisnya ini. Yang singkat aja. Oh ini kan jenisnya nih, perangkat keras digital. Ada 4. Yang ini aja. Komponen teknologi yang memiliki peran penting dalam mendukung sampai situ. Soalnya juga sampai titik itu. Sampai titik aja. Mesin ketik, iya. Kalau ini digital. Apa? Nah, coba di sini dipahami, dilihat. Kalkulator digital nggak sih? Kalkulator. Digital nggak sih? Sepeda listrik bukan kan? Jadi sifatnya. Ini Udah selesai. Sekarang tinggal mempresentasikan hasil. Ya, 1 orang aja. Ayo silakan semuanya duduk yang rapi. Konsentrasi. Oke. Fokus. Sebaliknya. Kanan. Oke. Kiri. Kanan kiri. Oke. Selanjutnya untuk presentasi yang pertama kita dengarkan dari kelompok 1. Silakan 1 orang yang menjelaskan. Oke. Silakan over. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Gambar. Gambar yang dipotong-potong lalu disusun. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan apa itu pengertian literasi digital. Nah, tapi sebelum pertanyaan itu, yuk kita baca literasi digital. Di era modern ini, teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga liburan, kini banyak bergantung pada teknologi digital. Perkembangan pesat dalam bidang ini telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor, memberikan manfaat yang luar biasa bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, teman-teman tahu nggak nih arti pengertian dari literasi digital? Nah, arti atau pengertian literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak. Nah, yang kedua, sebutkan fungsi utama dari literasi digital. Jawabannya adalah meningkatkan kemampuan teknologi dengan cerdas dan membantu menyaring informasi. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis literasi digital yang penting kita ketahui. Nah, literasi informasi dan literasi media. Berikan contoh penggunaan teknologi secara bijak, membatasi waktu penggunaan. Yang kedua, menjaga etika digital dan memeriksa kebenaran informasi. Dan yang ini adalah gambar yang disusun oleh teman-teman aku, yaitu Ruby dan Amor. Nah, ini nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang dimana teknologi digital adalah pertama contohnya proyektor, HP, sepeda listrik, drone, AC, smart TV, dan laptop. Nah, yang bukan teknologi digital teman-teman. Nah, yang bukan teknologi digital ada jam dinding, mesin ketik, buku, kipas angin, kalkulator, blender, sepeda, dan tas. Nah,
Sekian saja dari kelompok 1. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Aufar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian dari literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bijaksana. 2. Sebutkan fungsi utama dari literasi digital. Meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dengan cerdas. Sebutkan jenis-jenis literasi digital yang penting kita ketahui. Jelaskan literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, literasi keamanan digital. Oke. 4. Berikan contoh cara penggunaan teknologi secara bijak. Menggunakan untuk hal positif, membatasi waktu penggunaan, memeriksa kebenaran informasi, menjaga etika digital. Ya. Itu sebutin mana yang termasuk digital, mana Jadi teknologi digital. adalah HP, smart TV, drone, proyektor, laptop, AC, sepeda listrik. Bukan teknologi digital. Jam dinding, tas, kalkulator, sepeda, blender, kipas angin, mesin ketik dan buku. Oke, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini aja jawabannya. Saya ingin menjelaskan Saya ingin menjelaskan tentang literasi. literasi digital. Nomor 1. Jelaskan pengertian dari literasi digital. Jawaban dari kelompok saya, kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bijaksana. Nomor 2. Sebutkan fungsi utama dari literasi digital. 1. Menjaga keamanan diri di dunia maya. 2. Meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dengan cerdas. 3. Membantu dan menyaring informasi yang benar. 4. Mengembangkan keterampilan komunikasi di dunia digital. Nomor 3. Sebutkan jenis literasi digital yang penting kita ketahui. Jelaskan. Literasi informasi, kemampuan untuk mencari. Kita cara memahami berbagai jenis media yang ada di balik media sosial. Nomor 4. Berikan contoh cara penggunaan teknologi secara bijak. 1. Berkomunikasi. 2. Melakukan transaksi. 3. Menonton video dengan video pelajaran. Sekarang saya akan menunjukkan yang teknologi digital dan bukan teknologi digital. Yang teknologi digital adalah HP, proyektor, laptop, smart TV, AC, dan drone. Yang bukan teknologi digital, buku, mesin ketik, kalkulator, sepeda, tas, jam dinding, kipas angin, blender, dan sepeda listrik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengertian literasi. Saya akan menjelaskan tentang Pengertian literasi. pengertian literasi digital. Nomor 1. Jelaskan pengertian dari literasi digital. Kemampuan menggunakan teknologi digital dengan bijak. 2. Sebutkan fungsi utama dari literasi digital. Meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dengan cerdas, menjaga keamanan diri di dunia maya. 3. Sebutkan jenis-jenis literasi digital yang penting kita ketahui. Jelaskan literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, literasi keamanan digital. 4. Berikan contoh cara penggunaan teknologi secara bijak, membatasi waktu penggunaan, menjaga etika digital. Teknologi digital. Proyektor, smart TV, drone, laptop, AC, HP, sepeda.
sepeda listrik, kalkulator, jam dinding, sepeda, blender, mesin ketik, tas, buku, dan kipas angin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Alhamdulillah semuanya sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya ya, harapan Bapak semoga semuanya bisa memahami pelajaran ini dan bisa mempraktekkan teknologi digital di kehidupan sehari-hari dengan bijak. Di sini Bapak minta mungkin perwakilan dari setiap kelompok, satu orang maju satu-satu. Ayo Ruby silakan. Duduk dulu menghadap ke sana. Ayo duduk. Yang pertama yang maju adalah Ruby, silakan. Dafang menghadap ke temannya sana. Ya bergantian. Ya Ruby sana. Kamu tinggal sentuh aja nanti ya. Coba. Siap, Ruby? Tekan, start. Ya, nomor berapa dulu? Oke, nomor 3. Silakan dijawab. Ditekan, dipencet ya. Oke, betul. Oke, lanjutnya. Ayo, waktunya terbatas. Apa? Teknologi. Oke, betul. Selanjutnya. Nomor 2. Bijak. Oke. Lanjutnya, 2 lagi. Oke. Ya, 4 ya. Oke, nggak apa-apa, duduk. Waktunya 1 menit 34 detik. Lanjutnya Dava. Ayo Dava. Oke. Ayo waktunya. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Tepuk tangan. Oke. Diam. Yang lainnya diam. Ayo. Oke, lanjutnya. Oke. Lanjutnya. Oke. Selanjutnya. Awas aja yuk berbitrate bentar. Awas aja. Data pribadi. Cek. Cek kan ya. Oke, tepuk tangan buat Eka. Ayo Omar. Oke. Selanjutnya. Oke, lanjutnya. Lanjutnya.
Komunikasi sosial, komunikasi. Kesimpulannya, ya, apa yang kita pelajari hari ini, ya, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Ya, mari kita tutup sama-sama membaca Alhamdulillah. Oke, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa terima kasih semuanya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.